Perkenalkan, nama saya Wati Sakan. Anak saya Penci Nombala. Umur anak saya 7 tahun. Waktu dia sakit, dia hela. Lepas itu dia usita kancing, jadi sempat bawa dia ke rumah sakit. Itu kapan? Itu selama. Umur dia berapa? Dia baru 2 bulan. Dia 2 bulan, dia hela, usita kancing, jadi sempat bawa dia ke rumah sakit kota. Ke rumah sakit kota dia hela dalam, jadi sonde. Pokoknya setiap waktu dia hela, suntik terus, jadi keluar dia begini, kondisi begini. Tidak bagus. Terus penanganan sehari-hari bagaimana? Dia makan, minum, bubur, sayur, minum teh, atau susu. Ada dapat tambahan asupan makanan dari Tidak dapat. selama ini tidak pernah ada Iya. dapat makanan tambahan dari Tidak dapat. posyandu. Tawati sa pernah posyandu na Oh, dia Dia sutamat. pernah ikut posyandu? Posyandu ikut. Posyandu ikut sutamat 25 tahun jadi sampai posyandu. Sekarang usia berapa tahun? Dia 7 tahun. 7 tahun. Iya. Terus di usia 7 tahun ini ada perhatian mungkin dari pemerintah setempat lewat pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak ada, hanya datang cek dia punya kondisi, tapi hanya begini, hanya ada perubahan. Terus apa yang Mama harapkan sekarang dengan anak Penti ini? Harapan begini sa Tuhan, tolong supaya dia jangan sakit lagi. Ya dia kondisi begini juga, yang penting dia sehat. Iya. Dari pemerintah mungkin ada bantuan atau bisa bantu. Pekerjaan Mama apa? Suami Suami kerja buruh bongkar, baru lepas di di gudang Sempurna. kalau menurut pribadi saya tuh kayaknya kalau bisa butuh perhatian dari pemerintah, bisa membantu karena dalam keadaan seperti ini kan kasihan juga, dia kan bisa ada pertolongan ke rumah sakit atau apa, pokoknya bisa membantu lah begitu. Kalau selama ini Mama lihat kondisi Fenty sendiri, ada tidak intervensi dari pemerintah atau bantuan-bantuan kepedulian dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok yang ada ini untuk anak Fenty sendiri? Kalau dari pemerintah kayaknya baru saya yang datang. Tidak, maksudnya dari pelayanan kesehatan mungkin. Oh, kalau dari kesehatan Bantuan. Kan belum sekarang kan ada. programnya kan ada program stunting ini. Program stunting ini kan tidak melihat batasan usia sebenarnya. Kurang tahu, soalnya kan dia justru di posyandu lagi, jadi kalau masih posyandu ya kemungkinan dari stunting bisa bantu. Tapi kan dia di posyandu itu apa-apa, jadi ya kalau bisa mungkin kedepannya pemerintah bisa melihat lah. Kegiatan sosial seperti ini yang dilakukan oleh Partai PSI sudah dari kapan kira-kira? Ya, baik. Pertama saya perkenalkan diri dulu, saya Junaidin, Ketua Fraksi PSI NTT, ini Pak Filmon, Sekretaris Fraksi PSI NTT, ini Ibu Baby, anggota Fraksi PSI NTT. Dan juga jabatan tambahan saya Sekretaris DPD PSI NTT, Pak Filmon ini Ketua DPD PSI Kota Kupang, ini Ketua DPD PSI Kabupaten Sumber Barat Daya. Jadi sejak kami dilantik di tanggal bulan 9 tahun 2004 itu, kami sudah melakukan aksi sosial berupa membagi bantuan, baik itu berupa sembako ataupun dalam bentuk kursi roda dan lain sebagainya. Sehingga ini sebagai rutinitas kami yang kami lakukan hampir setiap bulan. Nah, kelihatannya hampir setiap hari itu karena memang dilakukan secara pribadi oleh Pak Filmo sebagai Ketua DPD Kabupaten Kupang. Tetapi dari fraksi PSI kami melakukannya setiap bulan di berbagai kabupaten ketika kami melakukan pengawasan. Seperti itu. Untuk Pak Filmon, ada
Selain bantuan sosial ada beberapa ruas jalan yang diperbaiki ini kira-kira. Dan juga ada bantuan penerangan lampu jalan dan lain-lain, boleh sekarang ke Dokter. Oke, jadi biar saya luruskan dulu biar clear. Jadi memang saya itu memang menjadi harapan saya ketika saya dilantik masyarakat yang dimana saya bantu itu bermacam-macam sebenarnya. Jadi yang hari ini lakukanlah kita bagi kursi roda kepada adik kita yang umurnya 7 tahun yang tidak bisa berjalan. Kemarin saya juga di kelurahan yang sama, kita bagi kursi roda juga dan adik juga sama kondisinya tidak bisa berjalan. Dan kalau bertanya soal berapa ruas jalan, saya ini memang posisinya kan hampir jalan tiap hari. Kalau masyarakat minta untuk saya nambal jalan, mungkin dengan inisiatif sendiri saya mencoba berupaya membantu. Tapi ada juga yang ada ruas-ruas jalan yang jalan lingkungan itu yang tidak tersentuh sama sekali dan itu menjadi alternatif masyarakat. Itu saya uruk. Kebetulan ada truk di rumah saya sehingga saya merasa bahwa saya bisa memberdayakan untuk bantu masyarakat lewat hal-hal yang positif begitu. Tetapi yang menjadi program saya adalah saya melakukan fokus saya adalah kepada keluarga miskin sembako, yang kedua adalah saya membagikan buku dan pena dan sepatu alat tulis pada orang-orang yang tidak mampu untuk bisa bersekolah. Orang bertanya kok cuma buku dan sepatu. Kita lihat bahwa kemarin di Ngada itu ada adik kita yang tidak mampu beli buku dan akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, saya memang kondisi saya suka sekali membagikan pada warga yang seperti ini karena memang ini kita mau tangani yang namanya tadi senjangan sosial, warga miskin. Habis itu mungkin kita lihat tadi bahwa ini kami lakukan hampir setiap hari. Saya pagi tadi juga saya bagi susu dan telur di Posyandu Bunda 1 di Kelurahan Sapa Barat. Jadi memang saya hadir untuk mengurangi angka stunting lah kita. Kita paling kurang berupaya untuk mengurangi itu. Mungkin begitu teman-teman. Siap. Tahu makanan, jadi kami bantu sesuai dengan kemampuan kami. Jadi mohon doanya dan kami nanti akan mengurus anak ini. Tadi sudah diminta Pak Lurah katanya. Jadi Mama tolong juga memperkuat hati Mama dengan Bapak agar semangat mengurus anak. Beliau juga ini anak ingin seperti kita, sehat seperti kita, senyum seperti kita. Jadi mari kita sama-sama rawat dan kita doakan supaya anak ini kembali sehat. Waktu Baik, Mama. Jadi nanti untuk adik kita ini besok dibawa ke rumah sakit Eskaleri. Jadi untuk biayanya mah jangan pikir. Yang penting Mama bawa ke sana dulu, nanti kami tanggung jawab. Karena apa? Pak Wali Kota juga sudah menaruh atau menyiapkan dana di Eskaleri itu 3M lebih. Jadi untuk adik-adik kita seperti ini yang Mama kurang mampu itu akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi atas dasar komunikasi tadi saya dengan Ibu Kadis dan Ibu Dirut, bawa dulu ke sana. Nanti segala halnya Mama jangan pikir, yang penting adik kita sehat dulu. Sehat dulu Mama ya, sehat dulu baru kita urus yang lainnya. Nanti yang lain-lain nanti Pak Lurah bantu support. Ini Pak Lurah terbaik nih, Pak Rino nih, mari Pak Rino. Silakan. Ini beliau ini cukup membantu kami di Kelurahan Namo Said. Kemarin dengan saya serahkan bantuan juga yang sama kursi roda di RT 14 ya. 14. Jadi Pak Lurah begitu aktif terhadap bantuan-bantuan yang kami bagikan masyarakat. Semoga Pak Lurah juga bisa membantu kami di hal yang lain. Mungkin ada penyampaian dari Pak Lurah. Pak Lurah ngomong dulu sedikit dulu. Ngomong dulu. Itu sudah disampaikan tadi oleh Timon. Nanti besok itu kan sudah dipoto Bapak. Nanti pagi itu mau bisa ambil itu surat. Tapi di bawah ini dong, ke sana dulu. Dan tadi Bapak sudah lihat ke dinas kesehatan dengan dia masih kita. Nanti yang berikutnya bahwa datanya kita terbaru di sini bisa tempatkan di sini tempat itu. Nanti Bapak bisa tempatkan. Ya, hadis sosial. Siap. Bisa. Datanya sudah saya kirim tadi ke Pak Kadisnya. Dari Bapak mungkin Mama ada tambahan sekretaris RT cukup? Sudah, dari Mama sudah. Mama mau sampaikan apa? Mau sampaikan apa Mas? Silakan Mak. Tidak ada. Sampaikan ucapan apa untuk Pak Dokter Wali Kota mungkin, untuk Pak Filmon, coba sampaikan. Bapak Ketua Provinsi dan Ketua Kota. Ini hanya ucapan terima kasih buat bantuan yang bapak-bapak dan kasih buat saya dengan anak-anak
minta terima kasih banyak. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Oh, Bu Devi berangkat. Bu Devi. Bu Devi. Right,